Salam. Salam. Masih adakah damai sejahtera di hati? Masih ada yang ragu-ragu. Nampaknya tidak ada damai di hati oleh karena takut, karena saat ini kita berada dalam suasana COVID, sehingga membuat kita takut, tidak bersemangat, bahkan ada yang putus asa. Ya, tadi saya tidak lihat ada yang tersenyum, mungkin karena pakai masker, tetapi sebenarnya salam itu tanda bahwa kita tidak saja membawa damai sejahtera, tetapi sesungguhnya ada orang lain di sekitar kita yang menyatakan damai sejahtera bagi kita. Coba lihat ke sisi kiri kanan muka belakang, walaupun pakai masker tetapi lemparkanlah senyum yang manis. Kalau bisa angguk saja begini juga baik. Ini bagian dari terapi COVID. Kalau kita tegang dan takut, imun tubuh kita akan menjadi berkurang dan lemah. Ya. Kalau ada yang terlanjur buka masker, nah pasang kembali. Ya. Baik, terima kasih. Saya sudah lihat senyuman damai sejahtera dari Bapak Mama dan saudara-saudari. Bapak Mama dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di bulan Juli ini kita tahu bahwa Gemit mencanangkan bulan Juli sebagai bulan pendidikan Gemit. Dan karena itu, tema-tema kita sepanjang bulan Juli ini itu berkaitan dengan soal pendidikan. Dan sesuai dengan tema untuk minggu ini, yakni tugas gereja dalam bidang pendidikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari tema ini mungkin ada yang bertanya, apakah selama ini gereja tidak menjalankan fungsi dan perannya atau tugasnya untuk soal pendidikan? Sesungguhnya tidak demikian. Gereja masih Injil di Timor sejak berdiri, para misionaris, para penginjil, para pendeta, para guru-guru sudah memulai dengan soal pendidikan. Karena itu tidak heran kalau dulu pemerintah belum buka sekolah negeri, baik SD negeri, SD Impres, gereja masih Injil di Timor sudah bangun sekolah-sekolah Gemit di pelosok-pelosok sampai di kota-kota. Kurang lebih sampai saat ini, Gemit sudah memiliki sekitar 500-an SD Gemit. Sudah ratusan tahun. Itu berarti bahwa Injil atau pekabaran Injil yang diberitakan pada masa berdirinya Gemit itu berpapasan dengan pendidikan dan pengajaran di tengah-tengah umat kita. Namun tentu kita sadar bahwa itu tidak sempurna dan itu sudah lengkap dan kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Tugas saya dan Bapak Mama, saudara-saudari yang adalah gereja punya tanggung jawab untuk mengembangkan, untuk membaharui
akan model dan bentuk pengajaran-pengajaran kita agar itu bisa berdampak positif bagi anak-anak dan generasi kita. Tugas dan tanggung jawab itu bukan hanya Sinode Gemit, bukan saja klasis-klasis dan pendeta, tetapi kita semua terpanggil, baik presbiter maupun keluarga-keluarga Kristen, kita dipanggil untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran itu. Memang hal itu dianjurkan kepada kita setiap orang tua Kristen menjadi guru di tengah-tengah keluarga, tetapi dalam dunia perkembangan zaman saat ini ternyata sulit untuk kita menerapkan itu. Karena dunia teknologi, perkembangan zaman, orang tua Kristen masa kini seringkali melupakan tugas pengajaran. Bapak mama karena kerja semua, pagi dia sudah keluar, anak belum bangun. Dia kerja, pulang, anak sudah tidur, dan fungsi untuk mendidik dan membimbing anak-anak sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah terkadang itu terabaikan. Kau bilang itu guru sekolah minggu dong punya tanggung jawab. Itu pendeta dong punya tanggung jawab. Itu guru katekesasi punya tanggung jawab. Itu guru agama punya tanggung jawab di sekolah dan sebagainya. Padahal keluarga adalah unit yang paling terkecil untuk menjadi guru dalam kehidupan keluarga. Karena begitu pentingnya pendidikan, iman, dan karakter, serta moral anak-anak kita, sangat penting dan patut kita lakukan dalam setiap rumah tangga Kristen. Maka tidak heran kalau dalam bacaan kita tadi, Tuhan Allah mempercayakan Musa sebagai wakil Allah untuk mengingatkan keluarga-keluarga orang Yahudi di Israel untuk mengajarkan anak-anak mereka sebelum mereka memasuki tanah Mesir. Allah memberikan mandat kepada Musa untuk menyampaikan secara berulang-ulang perintah-perintah Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Harus diingatkan secara berulang-ulang. Dan tidak sekedar mereka mengajarkan berulang-ulang, mereka diingatkan berulang-ulang, tetapi sesungguhnya harus dilakukan berkali-kali. Dan itu harus dimulai dari papa dan mama. Untuk mengajarkan dan mengingatkan perintah Tuhan, yakni dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu harus dimulai dari papa dan mama. Kalau papa dan mama tidak menjadi contoh dan teladan yang baik untuk takut dan percaya kepada Tuhan, bahkan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka mustahil anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Allah mereka. Karena itu fungsi dan tugas orang tua adalah mendengar secara baik dan benar kata-kata Tuhan, perintah Tuhan,
hukum-hukum Tuhan. Tidak sekedar asal dengar, tetapi mendengar dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena itu tidak heran kalau setelah seorang pemimpin ibadah, ketika dia membaca habis firman Tuhan, dia katakan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta mempraktikkan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Wa mina ma'waleko ni atone le anen manatnin an nino napanit ambiin nekan maan moy natuin ambiin monit. Minta maaf, ini bahasa roh bagi yang bukan orang Timur. Itu berarti bahwa seseorang yang memegang identitas sebagai umat pilihan Allah atau hamba Tuhan atau orang percaya, dia tidak sekedar percaya tetapi dia harus taat untuk mendengar kata Tuhan. Dia harus taat dan setia mendengarkan pesan dan perintah dari sang pemberi perintah itu. Sama dengan kalau bapak mama nasihat anak-anak lalu anak-anak tidak dengar, bahkan ada yang melawan ketika kita nasihat dan bilang omong deng. Kira-kira bapak mama punya hati sakit kosong. Kalau nasihat setengah mati anak dia main HP lalu tiba-tiba dia bilang omong deng. Hati terasa sakit, mau pukul saja tetapi memang tangan bukan dipakai untuk pukul anak-anak. Jadi kadang-kadang kau hanya tertekan batin saja. Tetapi sesungguhnya ketika kita melihat reaksi anak seperti itu berarti bahwa telinga yang dikaruniakan Tuhan kepada anak-anak itu tidak difungsikan secara baik untuk mendengar nasihat dan pengajaran yang disampaikan. Nah, Tuhan pun demikian. Tuhan menghendaki agar Musa yang adalah wakil Allah dan juga orang tua Israel punya telinga untuk mendengarkan setiap firman atau perintah yang disampaikan Tuhan. Karena orang yang mendengar secara baik dan benar setiap pesan atau perintah itu akan mendatangkan berkat. Mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan itu tidak saja kepada orang itu tetapi bagi orang lain yang mendengarkan pesan itu. Tapi juga dalam bacaan ini Musa juga mau katakan kepada tua-tua Israel bahwa mendengar secara baik belum cukup. Dengar habis setiap pesan atau perintah harus selalu ingat. Harus selalu terbayang dalam pikiran kita dan simpan itu dalam hati kita. Dan orang yang selalu dan senantiasa mendengar dengan baik dan menyimpan setiap pesan atau perintah itu serta mengingatnya, maka itu akan mudah untuk ditanggap dan dilakukan oleh anak-anak atau orang yang mendengar. Apalagi tidak sekedar mendengarkan, mengingat atau menyimpan dalam hati, tetapi dapat dipraktekkan dalam hidup sehingga bisa dilihat dan dirasakan, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan dan berkat bagi anak cucu orang tua Yahudi di Israel. Dalam bacaan ini Musa bilang untuk mengajarkan perintah Tuhan, yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan dan akal budi.
itu harus disampaikan dan dilakukan berulang-ulang. Jangan hanya satu kali. Potong nasihat atau kita ajar anak-anak kita untuk hal yang baik. Satu kali dia sonde toy dengan kotong bilang parsetan dan lu dulu. Nanti baru papa urus lu atau nanti baru mama urus lu. Nanti sampai di gereja baru guru sekolah minggu dong atur. Saya pikir itu kita sudah menyerah sebelum bertanding. Dan saat sekarang ini banyak orang tua yang stres dengan anak-anak. Melihat tingkah anak-anak kita sekarang karena perkembangan dunia teknologi, biar kita nasihat setengah mati, dia akan lihat saja di HP. Dia tidak akan dengar. Apalagi mengingat dan melakukan. Mendengar sudah sulit. Apalagi mengingat dan menyimpan dalam hati, bahkan mau lakukan itu hal yang mustahil pada masa sekarang. Ternyata dunia teknologi itu baik juga, tetapi ada dia punya efeknya bagi proses pendidikan dan pembimbingan generasi-generasi kita. Dan itu juga yang dihadapi oleh Musa. Dia akan bawa umat Israel ke Mesir. Di tempat pembuangan. Di negeri yang tidak kenal Tuhan. Dan kalau dia tidak mempersiapkan orang tua Israel dan generasi-generasi Israel, maka mereka sampai di negeri asing, mereka punya status iman tidak jelas. Apalagi pengaruh kiri kanan. Di negeri mereka dong bilang, hanya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi tumpuan satu-satunya. Tetapi ketika mereka keluar dari tempat asal mereka dan ada pada negeri yang punya pengaruh yang luar biasa, kalau orang tua tidak kuat untuk menanamkan nilai-nilai iman sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa untuk memperingatkan mereka, maka iman mereka akan goyah, bahkan mereka akan meninggalkan Tuhan mereka. Dan itu yang Musa sangat berhati-hati tentang proses pendampingan dan pendidikan karakter sebagai orang percaya. Jika demikian Bapak Mama Saudara-saudari, kalau Musa saja dia sangat gencar mempersiapkan tua-tua Israel dan juga anak-anak dari keturunan orang-orang Israel sedemikian rupa, pertanyaannya bagi kita, sejauh mana saya dan Bapak Mama mempersiapkan anak-anak kita menghadapi dunia modern sekarang? Bisakah kita menyempatkan waktu dan kesempatan tiap malam ketika kita makan sama-sama, kau memberikan satu nasihat firman Tuhan kepada mereka? Atau tidak pernah, oleh karena seperti tadi saya katakan, bapak dan mama bekerja dari pagi sampai malam, anak belum bangun, lalu pulang anak sudah tidur, jadi mau nasihat siapa? Hanya gara-gara tekanan ekonomi, bisa saja kita kehilangan waktu untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam mewarisi nilai-nilai Kristiani bagi mereka. Jika hal itu yang terus-menerus kita lakukan dan kita biarkan, maka satu saat anak-anak kita tidak kenal Tuhan. Tidak akan mengenal ajaran-ajaran Tuhan. Orang sudah tidak percaya Tuhan. Orang sudah tidak ingat ajaran-ajaran Tuhan. Nasihat dan perintah Tuhan. Karena dia sudah dikuasai dengan berbagai ilmu dan teknologi, dan Tuhan itu bukan yang utama lagi. Padahal dalam bacaan ini dikatakan mengasihi Tuhan adalah perintah yang utama. Menurut Musa seperti itu, dan menurut kita juga sesungguhnya begitu. Tetapi apakah realitas kita saat ini seperti itu? Tidak.
Saat ini orang lebih mengasihi uang, harta, dan jabatan daripada Tuhan. Karena itu dia kerja dari hari Senin sampai hari Senin kembali, dan satu hari untuk bergumul dengan Tuhan di hari Minggu itu sulit. Hanya karena uang, dan seterusnya, maka Tuhan bisa jadi nomor 2 dan nomor 3. Dan ini tantangan kita. Musa sejak dulu dia sudah tahu tentang efek masalah yang dihadapi generasi-generasi yang akan datang. Sampai saat ini dan akan datang. Akan ada dalam pergumulan itu. Orang tidak akan mengasihi Tuhan dan tidak taat pada perintah Tuhan. Dan lebih baik dia mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Kalau manusia sudah tidak ingat dia punya pencipta, tidak mengingat dan mengenal sumber segala berkat itu, dan dia lebih suka mengasihi apa yang diberikan atau diberkati Tuhan, maka satu saat dia akan menjadi orang yang tidak tahu diri karena tidak mengenal penciptanya. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa diri. Bahwa kita ada saat ini, jikalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Karena itu setiap orang harus melekatkan diri kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengingat pesan-pesan Tuhan, dan mempraktekkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga berkat itu dinyatakan kepada kita. Yang terakhir, ternyata dalam bacaan ini Allah tidak saja memberikan perintah dan peringatan, tetapi juga menawarkan sejumlah janji-janji berkat kepada orang yang mendengar sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengingat dan menyimpan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hati, dan mempraktikkan firman Tuhan. Janji berkat yang pertama adalah dimanapun kita berada, kita akan aman. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Dalam keadaan apapun aku akan ada di tengah-tengahmu. Tuhan akan memberikan kesejahteraan, kenyamanan, keamanan dalam hidup kita. Soal pasti ada. Tapi soal itu tidak akan melilit kita sepanjang saat. Tetapi dia akan menawarkan dan memberikan solusi untuk kita keluar dari soal atau tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan berjanji kepada umat Israel bahwa kalau kita taat dan setia mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, anak cucu kita bertambah banyak. Turunan kita akan semakin hari semakin bertambah. Tidak umur pendek. Selain banyak, tetapi Tuhan akan memberkati karya-karya kita dan anak cucu kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, Tuhan akan siapkan. Dan yang terpenting dalam bacaan ini, selain berkat-berkat jasmani dan juga anak cucu, tetapi upah keselamatan Tuhan anugerahkan bagi kita. Jika demikian, maka saya dan Bapak Mama sebagai gereja punya tugas untuk mengajarkan semua hal ini kepada umat kita, kepada generasi kita, agar generasi-generasi yang kita lahirkan
bisa menjadi generasi yang berharga di mata Tuhan. Bukan generasi yang tidak mengenal Tuhan, yang kalis dengan Tuhan, tetapi generasi yang selalu dekat dan membangun keakraban dengan Tuhan, supaya relasi antara Tuhan dan manusia menjadi harmonis. Itu tugas yang mesti kita ajarkan berulang-ulang. Di saat kita di dalam rumah, di saat kita ada dalam perjalanan, di saat kita tidur, di saat kita bangun, itu harus kita ajarkan kepada mereka. Bahkan dalam bacaan ini, Musa bilang, perintah dan hukum-hukum Tuhan itu harus dipasang, dituliskan di tangan. Ikat di testa, supaya orang bisa lihat. Dan tuliskan itu juga di tiang pintu rumah, di tiang pintu gerbang, supaya orang lihat dan baca. Karena itu menjadi pedoman dan kekuatan dalam kehidupan setiap orang percaya. Jika demikian, maka saat ini saya mengajak kita agar dalam situasi apapun kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mempraktikkan tugas pengajaran itu kepada anak cucu kita dimanapun kita berada. Maka berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin.